Inilah dalil sebagian masyarakat kita berkurban seekor domba karena Nabi Ibrahim ketika itu ditebus anaknya dengan domba. Yang afdol itu domba, Pak Ustadz. Saya bilang, ya nanti saya cari dulu di kitab. Pokoknya domba. Ternyata dia jual domba. Dia bilang yang afdol domba. Makanya, mohon maaf kalau ada di antara bapak yang jual domba. Maka yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, mana yang lebih afdol? Yang satu lagi mengatakan, siapa yang datang pada hari Jumat saat pertama seperti berkurban seekor unta. Siapa yang datang pada saat kedua seperti berkurban seekor lembu. Siapa yang datang pada saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Berdasarkan hadis ini, yang afdol itu unta. Karena urutannya Nabi menyebut unta dulu, setelah itu lembu, baru kambing. Akhirnya kelahi antara yang mengatakan unta dan kambing. Dan kedua-duanya enggak berkurban. Lalu sebetulnya yang afdal itu mana? Maka kedua-duanya tidak afdal. Yang afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Karena kurban itu standarnya dagingnya. Jadi ada orang berkurban 1 ekor kambing, tapi kambingnya kambing besar yang 1 ekor 200 kilo. Itu afdal daripada berkurban seekor sapi, sapi kurus 7 orang. Tapi yang berkurban 1 ekor sapi, sapinya sapi limosin 1 ton. Itu afdal. Lalu datang yang satu lagi mengatakan, nggak penting sapi besar atau kambing besar, yang penting hati kita ikhlas karena Allah. Itulah yang paling. Kebetulan dia jamaah Masjid Al-Ikhlas. Berapa banyak orang yang berkurban nggak dapat pahala kurban, tapi berapa banyak orang yang nggak berkurban hanya niat kurban dan sudah dapat pahalanya karena dia dengar kata sambutan dari Ustadz Heru. Mudah-mudahan kita semua dapat dua-duanya, pahalanya dapat dan kita berkurban insyaallah. Onta, kalau kambing 1 orang 1 orang, kalau kambing nanti jadi 7, ada riwayat-riwayat begitu. Nah, kalau kambing untuk banyak orang namanya sunnah kifayah, untuk 1 orang tapi menggugur yang lainnya. Jadi kita keluarga ada 9 orang, kemudian saya punya kambing 1, saya nyembelih untuk saya, tapi dengan saya nyembelih ini setelah menggugurkan yang lainnya tentang sunnah kifayah, bukan 1 orang untuk 7, 1 kambing untuk 7 orang, oh tidak. Mungkin pernah mendengar 1 kambing untuk 7 orang, oh bukan begitu. Para ulama menjelaskannya enggak begitu. Tapi kalau sapi boleh-boleh untuk 1 orang. Sapi 1 orang boleh, onta 1 orang boleh. Bahkan Anda boleh menyembelih lebih dari 1. Seperti itu. Kemudian keutamaan hewan korban itu apa kami sebutkan. Sifat-sifat kambing korban seperti apa. Kemudian cara menyalurkan daging ada. Tentang sunnah kifayah dalam kurban apa penjelasannya, sehingga disebutkan judulnya biar Anda penasaran untuk membacanya. Menyembelih di malam hari raya bagaimana hukumnya, atau di saat hari tasyrik, sampai kapan bolehnya. Jadi ini kami tambahkan juga, barangkali di hari raya korban tidak punya kambing, tak taunya di hari tasyrik yang pertama menantunya ngirim duit banyak, boleh beli kambing, hari itu masih bisa korban. Sampai hari tasyrik yang pertama, kedua, sampai hari tasyrik ketiga, sebelum terbenam matahari masih boleh kita berkorban, mendapatkan keutamaan korban. Ini ada. Kalau di kitab-kitab fikih, memang kambing lebih utama ketimbang sapi dalam banyak pendapat ulama. Alasannya lebih privat. Alasannya, andai kan ada hewan yang lebih baik ketimbang kambing, mungkin Nabi Ismail diganti hewan itu. Nyatanya Allah mengganti dengan kambing. Terus ketika Nabi mengkorbankan keluarganya, doha Rasulullah bikabsaini amlahaini. Nabi ketika mengkorbankan untuk keluarganya dan yang satu untuk umatnya juga milih kambing. Sehingga banyak ulama yang berpendapat kambing. Tapi semenjak ada gaya-gayanan, itu begini Pak Kuras, di fenomena di daerah kami. Semenjak banyak orang PNS atau orang mapan atau orang kelas menengah, itu nganggap kambing itu problem karena darah tinggi ini. Jika kadang bagi daging kambing itu susah. Semenjak itu mulai ada tren urunan sapi. Jadi yang terus menjadi ragu itu. Nah, terus saya sering bilang,
Itu kelas menengah kan, seleranya orang di bawah itu yang penting daging. Tapi menurut pendapat saya kayaknya memang kalau sama-sama 7 satu sapi sama satu personal kambing, saya lebih ikut pendapat yang mengatakan lebih baik kambing, karena tadi laukana hunaka hayawanun yang lebih baik, andai kan di sana ada hewan yang lebih baik dibanding kambing, mungkin Nabi Ismail gantinya ada kambing. Ternyata Allah milihnya kambing. Kita alasannya ulama. Orang yang ingin menunaikan kurban maka perlu untuk mengetahui beberapa hal terkait kurban tersebut. Hal yang paling substansi salah satunya adalah kita harus menentukan jenis hewan yang tak akan kurbankan. Lebih dalam lagi, kita paham jenis hewan kurban, apa yang paling utama atau afdol dijadikan kurban. Di sebagian kalangan masyarakat, tak terkecuali masyarakat Indonesia, sering ditemui mengenai pertimbangan memilih kurban satu kambing perorangan atau satu ekor sapi untuk 7 orang yang dilakukan secara patungan. Mana yang lebih afdol, satu sapi 7 orang apa satu kambing 1 orang? Secara umum satu ekor kambing untuk 1 orang lebih afdol, utama daripada patungan satu sapi untuk 7 orang. Alasannya, kambing sendiri lebih sempurna dalam penumpahan darah. Penyembelih satu hewan utuh, namun jika tujuan untuk berbagi daging lebih besar, lokasi minim kurban sapi bisa lebih utama. Poin penting terkait keafdolan satu kambing domba lebih afdol karena penyembelih utuh satu hewan. Satu sapi 7 orang diperbolehkan dan sah, namun sebagian ulama menempatkannya di bawah satu kambing sendirian dalam hal keutamaan. Pertimbangan daging, jika sapi jauh lebih gemuk besar, misalnya 1 ton dibandingkan kambing yang kecil, maka sapi bisa menjadi lebih afdol karena lebih banyak daging yang disedekahkan. Hadis dan mazhab Syafi'i menyebutkan satu kambing lebih utama daripada patungan sapi. Kesimpulannya, jika mengejar keutamaan ibadah individu, satu kambing lebih baik. Jika untuk berbagi daging dalam jumlah besar kepada banyak orang, satu sapi lebih baik. Imam As-Sayrozi Asy-Syafi'i mengatakan kambing sendirian lebih baik daripada urunan sapi 7 orang, karena orang yang berkorban bisa menumpahkan darah menyembelih sendirian. Al-Muhadzab. Di samping itu terdapat alasan lain, yakni kurban yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah utuh 1 ekor, baik kambing, sapi maupun unta. Aktivitas menyembelihan pun menjadi lebih banyak. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Muhadzab Al-Fairuz Abbasi Asy-Syafi'i.